Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehah Menggalawaty dengan NIM 2005520108 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai etika bisnis, yakni yang di dalamnya meliputi etika dan sistem ekonomi, hakikatnya, kemudian ada pengertian dan peranan bisnis, dan yang ketiga akan membahas juga mengenai 5 dimensi bisnis. Nah, kali ini kita akan membahas pada bab hakikat ekonomi dan bisnis. Di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, hakikat, etika, dan sistem ekonomi. Yang kedua, pengertian dan peranan bisnis. Dan yang ketiga, 5 dimensi bisnis. Pada 5 dimensi bisnis ini, saya berikan gambaran sedikit. Kita akan bahas mengenai dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi spiritual, dan dimensi etis. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu hakikat, etika, dan sistem ekonomi. Hakikat ekonomi itu apa sih? Jadi, hakikat ekonomi menurut Capra tahun 2002, ekonomi sendiri itu berasal dari kata Yunani oikonomia yang berarti pengelolaan rumah. Jadi, yang dimaksud adalah ini cara rumah tangga untuk menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tentu saja kebutuhan manusia ini tidak terbatas, apalagi dari sekian banyak manusia di setiap negara di seluruh dunia. Namun sayangnya, kebutuhan manusia ini dibatasi oleh sumber daya alam. Oleh karena itu, dengan adanya ilmu ekonomi, maka kita dapat mengambil kebijakan untuk mengambil keputusan di setiap permasalahan ekonomi. Kemudian ada etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi sendiri ini artinya adalah pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, infrastruktur, perangkat hukum, pemerintahan, rakyat, dan unsur lainnya. Semua itu ditujukan untuk meningkatkan produksi, yang kemudian akan meningkatkan pula pendapatan masyarakat di negara itu sendiri. Jadi, jika setiap negara mengalami peningkatan pendapatan, maka negara itu memiliki sistem perekonomian yang sangat baik. Mengenai etika dan sistem ekonomi. Jika ditinjau dari sejarah sistem ekonomi, maka kita akan mengetahui sistem ekonomi itu ada 3 macam. Yang pertama, sistem ekonomi komunis. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis. Dan yang ketiga, sistem ekonomi Pancasila. Nah, dari ketiga sistem ekonomi ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun sebelum kita masuk pada ciri khasnya, kita akan mengetahui dulu pengertiannya. Sistem ekonomi komunis ini memiliki pengertian bahwa setiap individu dilarang menguasai modal dan alat-alat produksi. Jadi maksudnya adalah di sini dalam sistem perekonomian ini
suatu negara itu didominasi oleh pemerintahnya. Jadi individu tidak sepenuhnya mengatur dalam sistem ekonomi. Nah, cirinya apa? Dalam sistem ekonomi komunis ini memiliki ciri keadilan dan kebersamaan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah sistem ekonomi di setiap negaranya masing-masing. Yang kedua ini ada sistem ekonomi kapitalis, yang artinya adalah kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. Maksudnya, dalam sistem ekonomi kapitalis ini kebalikan dari sistem ekonomi komunis, di mana yang mendominasi dalam sistem perekonomian dan mengambil kebijakan ekonomi itu adalah individu itu sendiri. Jadi, pemerintah tidak mendominasi untuk mengambil kebijakan dalam sistem ekonomi. Nah, karena kebebasan individu ini memiliki hak untuk mengumpulkan dan mengusahakan kekayaan, maka akan menimbulkan kemakmuran pada setiap individu. Jika setiap individu memiliki kemakmuran yang tinggi, maka negara itu akan memiliki sistem ekonomi yang baik dan memiliki kemakmuran yang tinggi pula. Seperti itulah sudut pandang dari sistem ekonomi kapitalis. Nah, yang terakhir ini ada sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila ini memiliki pengertian bahwa sistem ini mencoba perpaduan dari sistem komunis dan sistem kapitalis. Sistem Pancasila ini mengambil hal-hal yang positif dari sistem ekonomi komunis seperti keadilan dan kebersamaan yang diberikan oleh pemerintah, dan mengambil hal positif dari sistem ekonomi kapitalis, yakni kebebasan individu untuk ikut mengambil kebijakan dalam sistem ekonomi, serta sistem ekonomi Pancasila sendiri ini memiliki ciri yakni memberi kebebasan kepada makhluk dan memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, dari ketiga ini, contoh negaranya yang menganut sistem ekonomi komunis itu seperti Cina dan Uni Soviet. Kemudian dari sistem ekonomi kapitalis, contoh negaranya adalah negara-negara di Eropa seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Dan yang terakhir, contoh sistem ekonomi Pancasila ini dianut oleh negara kita sendiri, yakni negara Indonesia. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian dan peranan bisnis. Kita akan membahas dua hal. Yang pertama, pengertian bisnis, dan yang kedua adalah peranan bisnis itu sendiri. Nah, pengertian bisnis itu sendiri adalah kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut. Contohnya adalah kegiatan promosi. Nah, contoh dari kegiatan menghasilkan barang dan jasa ini misalnya memproduksi sepatu, kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang memerlukan seperti
mahasiswa ataupun anak-anak sekolah ataupun para atlet yang membutuhkan sepatu seperti itu. Kemudian peranan bisnis. Di sini peranan bisnis itu ada berapa? Seperti contohnya, bisnis ini menjadi sumber penerimaan pokok dalam APBN atau anggaran pendapatan belanja negara melalui perpajakan, bea cukai, bea masuk, dan cukai. Dan yang kedua, bisnis ini menjadi sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan bagi setiap orang. Jadi, jika semakin banyak orang yang berbisnis atau menjadi bisnis, maka akan semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang diciptakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Selain itu, jika sebagian orang lebih banyak menjadi pebisnis, maka kemakmuran yang dicapai pada setiap individu akan semakin tinggi dan perekonomian pada suatu negara akan semakin tinggi. Nah, di sini kita masuk pada pembahasan inti, yakni 5 dimensi bisnis. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa 5 dimensi bisnis ini termasuk dimensi ekonomi, dimensi etis, dimensi hukum, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Jadi pada masing-masing dimensi ini memiliki samaan, yaitu kita menempatkan posisi sebagai seseorang pebisnis yang melihat dari beberapa sudut pandang. Contohnya sudut pandang ekonomi, sudut pandang etis, sudut pandang hukum, sudut pandang sosial, dan sudut pandang spiritual bagi seorang pebisnis. Untuk yang pertama, itu ada dimensi ekonomi. Nah, dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, bisnis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, keuntungan sendiri itu diperoleh berdasarkan rumus sales dikurangi expired of asset, di mana expired of asset ini yang dimaksud adalah harta yang dikorbankan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan itu merupakan ukuran tingkat efisiensi perusahaan, karena keuntungan menggambarkan hasil yang diperoleh atau sales dikurangi dengan harta yang dikorbankan atau expired of cost asset. Kemudian pada dimensi ekonomi. Pada dimensi ini, faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi itu terdiri dari tanah, kemudian ada tenaga kerja, kemudian ada wirausahawan, dan ada modal yang diberikan oleh pemilik modal atau owner perusahaan, atau bisa juga dari investor. Jadi masing-masing pemilik faktor produksi ini memperoleh pendapatan atas hak kepemilikannya pada faktor-faktor produksi tersebut. Misalnya, dari tanah, ia memperoleh pendapatan berupa sewa tanah. Yang kedua, tenaga kerja, ia memperoleh pendapatan berupa upah atau gaji.
Kemudian dari wirausahawan, ia memperoleh pendapatan berupa laba, dan yang terakhir modal yang diberikan oleh pemilik modal, ia memperoleh pendapatan berupa pendapatan bunga. Jadi faktor-faktor ini saling memiliki pendapatan masing-masing. Itu dari dimensi ekonomi. Nah, dari perbedaan ini kita lihat bahwa dari sudut pandang hewani itu menilai cukup berdasarkan manfaatnya bagi individu saja. Namun dari sudut pandang manusiawi itu bila tindakan itu bermanfaat bagi individu dan masyarakat saja, itu dapat dikatakan etis. Namun tidak bagi sudut pandang spiritual, dimana kalau spiritual itu harus bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan alam serta sesuai dengan ajaran agama. Bahkan sudut pandang manusiawi dan sudut pandang spiritual ini hampir sama. Hanya saja yang membedakan yaitu sudut pandang manusiawi itu belum tentu sesuai dengan ajaran agama. Namun sudut pandang spiritual ia harus memperhatikan agama. Nah, kita masih membahas tentang dimensi etis. Kegiatan bisnis ini adalah kegiatan produktif, yang artinya menghasilkan barang dan jasa kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Jadi, dalam dimensi etis ini, bisnis ini bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Mengapa begitu? Karena sudah pasti bahwa bisnis itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di dunia. Jika taraf hidup meningkat, pendapatan meningkat, maka ketakwaan yang dimiliki manusia akan semakin meningkat. Seperti misalnya lebih sering bersedekah atau berbagi, itu akan meningkatkan taraf hidup di akhirat atau memperoleh kebahagiaan di akhirat. Jika sudah jelas bisnis ini membantu manusia dalam produksi, maka ini tidak merugikan bagi agama dan dapat dikatakan bahwa bisnis ini memiliki sifat etis. Itu dari dimensi etis. Namun berbeda lagi jika kegiatan bisnis itu bisa saja menghasilkan keuntungan. Namun, bila dalam bisnisnya terjadi ketidakadilan dalam pembagian keuntungan atau dalam kegiatan bisnisnya merusak lingkungan atau alam, tentu saja hal ini tidak bisa dikatakan bahwa bisnis itu bersifat etis atau bisnis itu tidak etis. Jadi syarat bisnis dikatakan etis adalah apabila terjadi keadilan dalam pembagian keuntungan dan tentu saja tidak merusak lingkungan. Kemudian kita akan masuk pada dimensi hukum. Nah, pada dimensi hukum ini sangat berkaitan erat hubungannya dengan etika, karena sama-sama mengatur tentang etis tidaknya suatu tindakan manusia.
Dalam kaitannya dengan tinjauan dari aspek hukum, Dechers seringkali Dechers ini membagi status perusahaan itu ada dua. Yang pertama adalah legal creator. Jadi maksudnya adalah perusahaan ini diciptakan secara legal oleh negara, sehingga perusahaan adalah sebuah badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, sebagaimana layaknya status hukum yang dimiliki manusia. Jadi, apabila perusahaan ini termasuk legal creator, maka perusahaan ini didirikan oleh negara untuk kewajibannya itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun apabila masyarakat tidak lagi membutuhkan perusahaan legal creator ini, maka negara berhak untuk membubarkan perusahaan ini. Berbeda lagi dengan status perusahaan yang kedua, yakni legal recognition, di mana perusahaan ini didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan, bukan hanya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jadi, perusahaan ini menjadi sepenuhnya milik sekelompok orang yang mendirikan tersebut. Tujuan utamanya bukan untuk melayani masyarakat, namun untuk memperoleh keuntungan. Perihal untuk melayani kebutuhan masyarakat itu adalah kegiatan sampingan. Nah, karena legal recognition ini didirikan oleh sekelompok orang, maka pemerintah tidak berhak untuk membubarkan secara sepihak. Seperti itu. Perusahaan yang telah mengikuti aturan hukum ini dapat dikatakan bertindak sesuai etis. Dan sebaliknya, jika perusahaan ini bisnisnya atau kegiatannya melanggar peraturan perundang-undangan atau hukum, maka perusahaan ini dikatakan tidak etis. Jadi dalam dimensi hukum itu melihat jika ini melanggar hukum, maka dikatakan tidak etis. Jika ini sesuai dengan peraturan atau hukum, maka tindakan ini dapat dikatakan etis. Kemudian kita masuk pada dimensi yang keempat, yakni dimensi sosial. Nah, suatu perusahaan itu sebenarnya ditentukan oleh manusia dari pihak internal maupun eksternal. Jadi jika tidak ada pihak internal maupun eksternal, maka perusahaan itu tidak dapat diakui keberadaannya, tidak dapat berjalan kegiatan operasinya, seperti itu. Kemudian tentunya itu untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Jika dilihat dari dimensi sosial berdasarkan pernyataan tadi, perusahaan ini didirikan untuk memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu tujuannya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, perihal keuntungan itu akan mengikuti sejalan dengan bisnisnya. Nah, dari ini akan menghasilkan paradigma dan konsep stakeholder dalam mengelola perusahaan. Itu adalah dimensi sosial. Jadi tujuan utamanya tadi untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Perihal keuntungan itu akan mengikutinya. Itu dimensi sosial adalah kebalikan dari dimensi etis atau hukum.
Kemudian dari dimensi spiritual yang terakhir, ini dalam agama Islam itu kan sudah dijumpai ajaran bahwa kegiatan bisnis merupakan ibadah, asalkan kegiatan bisnis itu sesuai dengan ajaran agama. Seperti dalam agama Islam itu ada kitab Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasul. Dan apabila bisnis itu tidak sesuai dengan ajaran agama, maka bisnis itu tidak dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari ibadah. Kegiatan bisnis spiritual yang tumbuh itu berdasarkan paradigma sebagai berikut. Jadi ini ada 3 paradigma. Yang pertama adalah mengelola pemangku kepentingan stakeholder, menyadari bahwa kegiatan bisnis bagian dari ibadah. Jadi yang pertama itu pengelola itu harus menyadari bahwa kegiatan bisnis ini merupakan bagian dari ibadah. Maka itu akan menjadi salah satu sudut pandang dimensi spiritual. Kemudian untuk yang kedua, yakni tujuan bisnis itu untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat. Jadi dari dimensi spiritual ini memiliki sudut pandang bahwa tujuan bisnis ini untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, dalam menjalankan aktivitas bisnis, pengelola mampu menjamin kelestarian alam. Jadi seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa dari sudut pandang spiritual itu harus memperhatikan kebahagiaan atau kemakmuran atau manfaatnya bagi individu, masyarakat, dan juga alam. Oleh karena itu, maka pada dimensi spiritual tentu saja memperhatikan kelestarian alam. Jadi jika bisnis itu mampu mengelola menjamin kelestarian alam, maka ia memiliki paradigma bahwa bisnisnya ini termasuk dalam dimensi spiritual dan harus sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, itu adalah materi yang kita bahas kali ini, mulai dari tadi hakikat, etika, dan pengertiannya ekonomi ya. Yang kedua, sistem ekonomi tadi sudah, kemudian kita bahas tentang pengertian dan peranan bisnis, dan yang ketiga kita sudah membahas tentang 5 dimensi dalam bisnis. Tentu saja kelima dimensi ini sangat berkaitan dalam suatu bisnis dan sangat penting untuk diketahui oleh banyak orang. Mengapa sih kita harus mempelajari atau mengetahui tentang kelima dimensi bisnis ini? Karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama mengenai sudut pandangnya dalam kegiatan perekonomian dan bisnis. Ada yang hanya memandang dari dimensi ekonomi, ada yang memandang dari dimensi hukum saja, ada yang memandang dari dimensi spiritual saja. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dimensi lain-lainnya agar kita tahu cara menjalankan bisnis yang baik dan benar sesuai ajaran agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.